Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sakila, jurusan Manajemen Informatika dengan NIM 1730007. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEK pada STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati berbasis web menggunakan JSP. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya adalah sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu instansi, perusahaan, ataupun perguruan tinggi. Pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam sebuah instansi atau perusahaan harus dikelola dan dilaksanakan dengan optimal. Pengelolaan yang dilakukan secara konvensional sudah tidak efektif dan efisien saat ini. Kepegawaian adalah salah satu unsur penting yang ada pada sebuah instansi atau perusahaan. Segala hal mengenai data personal, kehadiran, cuti, mutasi, kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai diatur di sana, sehingga membutuhkan sistem yang baik untuk mengelola seluruh aktivitas yang terjadi pada bagian tersebut. STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati merupakan salah satu sekolah tinggi yang berada di Tarakan yang saat ini sistemnya masih bersifat semi-konvensional, menggunakan Microsoft Office Word 2016 dan Microsoft Office Excel 2016 untuk pengelolaan data pegawainya. Pada bagian kepegawaian, dominan pekerjaan masih dilakukan secara manual, seperti pengajuan cuti pegawai, di mana pegawai harus datang terlebih dahulu ke bagian kepegawaian untuk melakukan pengajuan cuti. Kemudian dari bagian kepegawaian akan memberikan formulir pengajuan cuti yang harus diisi secara manual oleh pegawai. Permasalahan pada penelitian saya ialah, berdasarkan latar belakang yang tadi saya sampaikan, adapun permasalahan yang terjadi di STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati, khususnya pada bagian kepegawaian, adalah sistem pengelolaan data pegawai yang masih semi-konvensional, di mana masih membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga diperlukannya sistem komputerisasi berbasis web untuk mengelola seluruh pekerjaan tersebut. Adapun batasan masalah pada penelitian saya, yang pertama, penelitian berfokus pada manajemen kepegawaian STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati. Yang kedua, sistem yang akan dibangun meliputi pengelolaan data personal pegawai, cuti pegawai, mutasi pegawai, presensi pegawai, termasuk di dalamnya keterlambatan, sakit, izin, dan alpa, dinas luar pegawai, dan rekap presensi bulanan dan tahunan pegawai. Ketiga, adapun akses yang dimiliki oleh pegawai meliputi melakukan pengajuan cuti, melihat informasi presensi termasuk di dalamnya keterlambatan, sakit, izin, alpa, cuti, dan dinas luar. Ketiga, melihat informasi riwayat cuti dan riwayat mutasi. Keempat, melihat informasi rekap presensi bulanan dan rekap presensi tahunan. Kemudian yang terakhir, adapun akses yang dimiliki oleh bagian kepegawaian meliputi pendataan pegawai, melakukan pengelolaan presensi pegawai termasuk di dalamnya keterlambatan, sakit, izin, alpa, cuti, dan dinas luar, melakukan pengelolaan cuti dan mutasi pegawai, dan yang terakhir membuat laporan rekap presensi pegawai bulanan dan tahunan. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan form login dari program saya, di mana form login ini diperuntukkan untuk dua user, yaitu bagian kepegawaian dan para pegawai. Pertama-tama, saya akan melakukan login untuk bagian kepegawaian. Apabila bagian kepegawaian berhasil melakukan login, akan tampil halaman seperti yang terlihat di layar. Kemudian, di pojok kanan atas terdapat kata sambutan untuk bagian kepegawaian atau pegawai yang berhasil login. Dan bentuk menu pada program ini yaitu sidebar, di mana menu terletak di sisi kiri. Adapun menu pada bagian kepegawaian yaitu dashboard, kelola data, cuti, presensi, rekap presensi, dan juga reset. Pada halaman dashboard, terdapat informasi berupa jumlah pegawai perempuan
jumlah pegawai laki-laki, jumlah pegawai S1, dan jumlah pegawai S2. Kemudian di bawahnya terdapat tabel cuti, di mana tabel cuti ini berfungsi untuk menampung data pegawai yang sedang cuti. Kemudian di sebelahnya ada tabel dinas luar, berfungsi untuk menampung data pegawai yang sedang dinas luar. Baiklah, kita akan masuk ke menu kelola data pegawai. Di menu ini terdapat tabel pegawai, di mana ada satu data yang telah saya inputkan, dan untuk menginput data pegawai baru, kita tinggal mengklik button tambah data di atas tabel ini. Kemudian muncul form inputan data pegawai. Namun saya tidak akan melakukan inputan data pegawai karena data yang terlalu banyak, dan juga untuk mempersingkat waktu, jadi kita gunakan data yang ada saja. Kemudian di sebelah kanan ini terdapat 3 aksi, yaitu ubah data, hapus data, dan lihat detail data. Apabila kita mengklik lihat detail data, maka akan muncul detail data pegawai seperti ini. Kemudian kita lanjut ke menu kelola data mutasi. Di menu mutasi ini, bagian kepegawaian menginputkan data para pegawai yang mutasi, di mana pegawai menginput data NIK. Kemudian kita sudah memiliki satu data, kita pakai yang ini saja. Kemudian masukkan bagian lamanya, akademik, jabatan lama staf. Kemudian kita masukkan bagian barunya, misal di perpustakaan, kemudian jabatannya staf, dan klik simpan data mutasi. Simpan data mutasi berhasil. Setelah simpan data mutasi berhasil, data yang sebelumnya diinputkan akan muncul di tabel mutasi di bawahnya, beserta nomor SK-nya. Dan bagian kepegawaian dapat mencetaknya langsung di sini. Klik. Dan ini adalah tampilan SK mutasi atau surat keputusan mutasi. Oke, kita lanjutkan ke kelola data dinas luar. Untuk input dinas luar sama seperti input-input biasanya. Terlebih dahulu memasukkan NIK, kemudian tanggal mulai dinas, kita pakai tanggal hari ini. Kemudian tanggal berakhirnya kita pakai tanggal 13, dan nama dinasnya selama 3 hari. Jenis dinas, dinas luar kota. Kemudian simpan data. Data berhasil disimpan. Dan langsung menuju ke tabel dinas pegawai. Kemudian kita masuk di presensi. Untuk cuti ini, kita akan masuk ke menu cuti setelah kita login untuk pegawainya. Kita masuk ke presensi terlebih dahulu. Pada menu presensi, bagian kepegawaian menginputkan data apa, sakit, izin, dan telat pegawai. Karena kita hanya memiliki satu data, saya akan memasukkan masing-masing satu untuk alpa, telat, izin, dan sakit. Tanggal 12 ini alpa. Dan keterangannya bisa dikosongkan saja apabila tidak ada keterangan. Kemudian selanjutnya izin, keterangannya boleh dikosongkan bila tidak ada keterangan. Kemudian untuk sakitnya, untuk keterangan tambahan mungkin bisa diinputkan sakit apa, demam dan flu. Kemudian simpan. Kemudian yang terakhir, telat.
Nah, di sini untuk keterangan tambahannya mungkin bisa dimasukkan waktu telatnya berapa menit. Misal telat 20 menit. Kemudian simpan. Dan untuk data-data yang tadi kita input, itu akan tersimpan di tabel di bawahnya, tabel presensi. Kemudian selanjutnya, rekap presensi. Untuk saat ini kita rekap bulanan saja, dimana di sini terlebih dahulu kita harus memilih bulan. Karena ini bulan Juli, kita akan pilih bulan Juli. Kemudian tampilkan. Nah, ini dia. Tadi kita inputkan dan masing-masing satu. Kemudian dapat dicetak. Ini dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu reset cuti. Dimana reset cuti ini untuk mengembalikan kuota cuti tahunan pegawai seperti semula, yaitu berjumlah 12 hari untuk setiap tahunnya. Klik saja reset cuti, maka jumlah cuti akan kembali ke normal, kembali ke sebelumnya. Reset cuti berhasil. Baiklah, sekarang saya akan melakukan login untuk pegawai. Sebelumnya kita telah memiliki satu data pegawai dengan NIK 0917084. Untuk halaman utama pegawai kurang lebih dengan halaman utama bagian kepegawaian. Yang membedakan hanya menu. Menu untuk pegawai ialah dashboard, profil, pengajuan cuti, ubah password, dan riwayat, presensi, mutasi, dan cuti. Pada menu profil, pegawai akan melihat detail data dirinya. Kemudian untuk pengajuan cuti, untuk menu pengajuan cuti, terdapat informasi cuti, yaitu jumlah cuti, cuti terpakai, dan sisa cuti. Jadi, para pegawai dapat melihat sisa cuti terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan cuti. Oke, di sini kita akan melakukan pengajuan cuti. Kita mulai dari tanggal 11, tanggal hari ini, kemudian berakhir tanggal 14, lama cuti 4 hari, dan jenis cuti kita ambil cuti tahunan. Kirim pengajuan. Pengajuan cuti berhasil. Setelah melakukan pengajuan cuti, maka data pengajuan tadi akan masuk di tabel riwayat cuti di menu riwayat. Namun di sini statusnya masih waiting karena harus menunggu approve atau persetujuan dulu dari bagian kepegawaian. Kemudian nanti pegawai dapat mencetak form cuti untuk di aksinya ini. Oke, untuk mengapprove atau menyetujui pengajuan cuti yang kita buat tadi, saya sudah login sebagai admin atau bagian kepegawaian. Pada menu cuti, di pengajuan cuti, pada tabel ini akan muncul pengajuan cuti yang statusnya masih waiting. Ini adalah pengajuan cuti yang kita buat tadi. Kemudian klik aksi. Kemudian klik approve untuk menyetujui pengajuan cuti. Approve cuti berhasil. Demikian presentasi dan demo program saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.